Siapa idola kita yang sesungguhnya? Akhir-akhir ini kita menjumpai dan melihat banyak sekali anak-anak muda yang begitu mengagumi, mengidolakan, bahkan sampai terobsesi kepada K-pop. Setiap kita pasti memiliki sosok orang yang kita kagumi atau idolakan. Pada dasarnya kita mengagumi mungkin karena fisiknya oke, memiliki karya yang oke, penampilannya yang wah, memiliki karisma, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya karena kita sangat mengidolakan, kita cenderung mengikuti apa yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang ada. Mungkin cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, bahkan hampir menyerupai lifestyle-nya. Saya yakin anak-anak muda mengenal wajah-wajah ini. Bahkan bukan hanya mengenal, saya yakin sebagian dari saudara mengidolakan orang-orang tersebut. Atau mungkin di antara saudara ada juga yang mengidolakan hamba Tuhan secara berlebihan. Saking mengidolakan ajaran yang salah pun didengar dan dilakukan. Saking mengidolakan hamba Tuhan pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, kita pun ikut serta di dalamnya. Berapa banyak di antara kita mungkin mempercayai apa yang dikatakan orang yang kita idolakan dan menjadikan itu standar dalam kebenaran hidup kita. Kita mengidolakan seseorang dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai histeris karena merasa terhibur dengan apa yang mereka lakukan. Kita merasa bisa mengobati luka dan yang kita idolakan bisa membahagiakan kita. Ada yang sampai bunuh diri karena mendengar yang diidolakan memiliki pacar. Ada yang bunuh diri akibat klub bola yang diidolakan kalah. Bahkan ada yang bunuh diri karena orang tuanya melarang keras untuk pergi nonton konser. Salahkah kita ketika kita mengidolakan mereka? Tentu tidak. Sekali lagi saya katakan tidak ada salahnya kita mengidolakan mereka. Yang menjadi salah adalah ketika kita tidak mengerti makna kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Alkitab jelas mengatakan dalam Keluaran 20 ayat 4. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sampai dari yang hanya mengidolakan menjadi berhala untuk kehidupan kita. Penyembahan berhala bukan hanya berbicara tentang patung-patung, tetapi ketika kita terlalu memuja, terlalu mengidolakan manusia secara berlebihan, artinya kita sedang menyembah berhala. Mari kita sadar bersama bahwa tidak ada yang dapat menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Yakinlah, ketika kita gantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita akan merasakan kekosongan dalam hati kita dan akhirnya dapat menghancurkan hidup kita secara perlahan. Jangan mencintai apapun terlalu berlebihan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Jadikanlah Kristus menjadi pusat hidupmu. Hormatilah Tuhan, teladanilah Tuhan, dan hanya Tuhan yang layak kita idolakan. Dia layak menerima segala hormat dan penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati.